Halo semuanya. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dominikus Dirli dengan NPM 254-30355. Perkenalkan, nama saya Menrika Angelita dengan NPM 254-30393. Perkenalkan, nama saya Angela Gembira dengan NPM 2543-0340. Perkenalkan, nama saya Angela Wijaya dengan NPM 254-30341. Perkenalkan, nama saya Nafianti dengan NPM 25-30394. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang Bubble short, Section short dan insertion short. Stay tune. Bubble shorting. Bubble short adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Gambaran bubble short. Bandingkan nilai data ke-1 dan data kedua. Jika data ke-1 lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Kemudian, data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data ketiga. Lakukan langkah nomor 2 hingga selesai. Berikut adalah contoh logaritma dan penjelasannya. Selanjutnya kami akan menjelaskan flowchart bubble short. Di bubble short kita memiliki 4 function. Ada main, baca array, dan bubble short, dan cetak array. Pertama kita akan menjelaskan dari function bubble short. Di function bubble short ini kita ada integer n dan integer array l. Selanjutnya untuk deklarasinya ada integer i, k, dan temp. I itu untuk sebagai bilangan pertama, k bilangan kedua, dan temp itu untuk sebagai tempat penyimpanan. Pertama kita menggunakan perulangan for dengan i sama dengan 0 sampai n bagi kurang 2. Artinya loop luar berjalan dari indeks 0 sampai n-2. Ini mengatur berapa banyak putaran yang harus dilakukan. Setelah satu iterasi loop dalam selesai, alur kembali ke next i sampai semua iterasi i selesai, lalu turunkan. Lalu selanjutnya kita ada loop perulangan for. Di dalam loop kedua, k sama dengan n-1 sampai i plus 1. K berjalan mundur dari indeks terakhir ke indeks tepat di atas i. Ini berarti pada setiap putaran elemen besar digeser ke kanan dan batas kiri yang perlu dicek makin maju. Karena bagian kiri sampai i sudah relatif lebih terurut. Selanjutnya kita ada kondisi if dan pertukaran. Di if ini kita menu L indeks K lebih kecil dari L indeks K min 1. Adalah pengecekan jika elemen di posisi K lebih kecil dari elemen sebelumnya, berarti urutannya salah untuk di ascending. Jika kondisi true, maka tiga kondisi ini melakukan pertukaran. Yang pertama, pertukaran pertama L indeks K, lalu ditukar lagi menjadi L indeks K sama dengan L indeks K min 1, lalu ditukar lagi L indeks K ditukar kepada temp atau tempat penyimpanan. Jika kondisi false, alur sudah kembali ke loop dalam tanpa pertukaran. Jika loop K selesai, kontrol kembali ke loop I untuk putaran berikutnya. Kalau semua nilai I sudah selesai, alur keluar menuju blok N dan array L sudah terurut menaik. Selanjutnya kita masuk ke function baca array. Di dalam function baca array ini kita ada parameternya integer n dan integer array l. Deklarasi integer i sebagai variabel indeks. Lalu kita menggunakan perulangan for. I sama dengan 0 sampai n-1. Ini artinya mulai dari elemen pertama array indeks 0 sampai elemen terakhir indeks n-1. Di dalam loop kita mengoutput masukkan data ke min dan
I tambah 1. Jadi di layar muncul masukkan data ke 1, masukkan data kedua, dan seterusnya. Selanjutnya ada input L index I. Pengguna mengetik nilai yang kemudian disimpan ke elemen array L pada indeks I. Setelah I mencapai n-1, loop selesai dan prosedur baca array berakhir. Dengan kata lain, baca array dipakai untuk membaca n buah bilangan dari keyboard dan menyimpannya ke array L, berurutan dari indeks 0 sampai n-1. Selanjutnya kita masuk ke function cetak array. Di cetak array ini juga kita memiliki parameter integer n dan integer array L. Dan kita juga mendeklarasi I sebagai integer, I yang berarti indeks. Kita menggunakan perulangan for, loop I sama dengan 0 sampai n-1. Lagi-lagi mengecek semua elemen array dari awal sampai akhir. Di dalam loop, kita memiliki output data ke min dan I plus 1 dan titik 2 dan L index. Jadi yang dikeluar di layar misal data ke 1.25, data ke 2.210 dan seterusnya sesuai isi L I index. Setelah semua indeks berakhir, prosedur cetak array berakhir. Selanjutnya kita balik ke main. Untuk di main kita harus mendeklarasi n sebagai integer. Dan kita membuat output masukkan jumlah data, dan ini untuk menginputkan jumlah data yang diinginkan oleh user. Jadi kita perlu mendeklarasi integer L dengan array-nya sesuai inputan data dari user. Dan kita memanggil function-function yang tadi sudah kita buat. Pertama panggil baca array untuk mengisi semua elemen array dari input pengguna. Lalu panggil bubble sort untuk mengurutkan isi array. Lalu cetak array untuk menampilkan data yang sudah terurut. Mari kita coba jalankan untuk logaritma. Misalnya kita ingin memasukkan 5 buah data. Masukkan data pertama seperti 1, 3, 7, 6, dan 5. Maka data yang keluar akan seperti ini, secara terurut dari kecil ke besar. Sekian penjelasan logaritma bubble sort. Selanjutnya ada selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan berbasis perbandingan. Algoritma ini mengurutkan array dengan memilih elemen terkecil atau terbesar, berulang kali dari bagian yang belum diurutkan dan menukarkannya dengan elemen pertama yang belum diurutkan. Proses ini berlanjut hingga seluruh array terurut. Dan ini adalah contoh datanya. Kemudian Selanjutnya yang pertama ada insinuasi. Bagian terurut awalnya kosong, semua data berada di bagian tidak terurut. Yang kedua, ciri minimum. Telusuri seluruh bagian yang belum terurut untuk menemukan elemen dengan nilai terkecil. Yang ketiga, ada tukar. Tukar elemen terkecil yang ditemukan untuk dengan elemen pertama dari bagian yang belum terurut. Keempat, ada perbarui batas. Batas antara bagian terurut dan tidak terurut bergeser satu posisi ke kanan. Yang kelima, ada ulang. Proses ini diulang hingga semua elemen berpindah ke bagian yang terurut. selanjutnya adalah selection sort. Jadi ini adalah bagian utamanya. Kemudian ini ada beberapa function yang dibutuhkan. Yang pertama ada baca array. Kita masuk ke bagian baca array. Dimana di sini kita membuat function dengan nama baca array, kemudian ada parametersnya integer n dan integer array l. Setelah itu kita akan deklarasi integer i sebagai variabel indeks. Nah, kemudian kita menggunakan variabel
perulangan for, di mana i sebagai variabelnya dimulai dari 0 hingga n dikurang 1. Dalam perulangan ini kita memasukkan output, masukkan data ke strip tutup petik, jadi ini di dalam petik, dan dalam kurung i ditambah 1. Kemudian sini kita input L index. Setelah selesai langsung X. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada function selection sort. Nah, di sini kita membuat function dengan nama selection sort. Kemudian ada parametersnya integer n dan integer array l. Lalu di sini kita akan mendeklarasikan integer k, temp, dan idx. Jadi i ini adalah indeks posisi yang sedang diisi dengan elemen terkecil berikutnya. Lalu K ini adalah indeks elemen yang diperiksa di sisa array. Lalu temp ini adalah variabel bantu untuk proses penukaran. Dan ada idx, itu menyimpan indeks elemen terkecil yang ditemukan pada iterasi saat ini. Kemudian kita menggunakan perulangan for, di mana i sama dengan ini mulai dari 0 hingga n dikurang 2. Terus ada prosesnya, idx sama dengan i. Anggap sementara elemen ke i adalah yang terkecil. Nah, selanjutnya dalam perulangan ini ada variabel k diisi dengan dimulai dari i ditambah 1 hingga n dikurang 1. Lalu ini perulangannya ada pengecekan. Jika L indeks idx lebih besar dari L indeks k, maka idx sama dengan k. Artinya ditemukan elemen yang lebih kecil di posisi k. Setelah looping selesai, idx berisi indeks elemen terkecil di antara posisi i sampai n dikurang 1. Nilai x idx kemudian ditukar dengan l idx i menggunakan temp. Ini temp sama dengan l indeks idx. Terus ini L indeks idx sama dengan L indeks i. Lalu ini L indeks i sama dengan temp. Looping luar berlanjut untuk nilai i berikutnya sehingga seluruh array terurut, lalu program berakhir. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada bagian function cetak.
Nah, di sini kita membuat function dengan nama cetak array, di mana parametersnya integer n dan integer array l. Lalu di sini deklarasi integer i sebagai indeks. Nah, setelah itu kita melakukan perulangan menggunakan for, di mana diisi dengan variabel i dimulai dari 0 hingga n dikurang 1. Di dalam perulangan ini kita menggunakan output, di mana di petik 2 ini, di dalam petik 2 data ke strip spasi ini di dalam tanda petik, lalu kita menggunakan simbol dan, di dalam kurungnya ada i plus 1, dan ini ada simbol dan lagi di dalam kurung tanda petik 2 spasi dan menggunakan simbol dan lagi, lalu L indeks I. Setelah semua indeks selesai, prosedur cetak array berakhir. Jadi nanti alur program lengkap. Biasanya setelah itu kita akan masuk kembali pada bagian mainnya untuk menjalankan program. Di sini kita deklarasikan n. N itu adalah banyaknya data yang user masukkan. Terus ini ada outputnya, kita ketik aja, masukkan banyaknya data sehingga usernya tahu apa yang harus dia input. Lalu input n. Kemudian di sini ada pembuatan deklarasi variabel L. Ini array berukuran n. Lalu kita akan panggil tadi function yang sudah kita buat, seperti baca array, kemudian selection sort, dan juga cetak array, untuk menampilkan data yang sudah terurut. Sekian penjelasan dari selection sort. Insertion sorting adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan membangun array atau daftar yang diurutkan dengan satu elemen pada satu waktu. Cara kerjanya mirip dengan cara Anda mengurutkan kartu remi di tangan Anda. Anda membagi kartu menjadi dua kelompok, yang sudah diurutkan dan yang belum diurutkan. Lalu mengambil kartu dari kelompok yang belum diurutkan dan meletakkannya di posisi yang tepat dalam kelompok yang sudah diurutkan. Cara kerja insertion sorting. Yang pertama, memulai dari elemen kedua. Iterasi dimulai dari elemen indeks ke-1 atau elemen kedua, karena elemen pertama atau indeks ke-0 dianggap sudah diurutkan dalam subdaftar tunggal. Yang kedua, pilih kunci. Ambil elemen saat ini dari bagian yang belum diurutkan. Elemen ini disebut sebagai kunci atau key. Ketiga, bandingkan dengan elemen sebelumnya. Bandingkan kunci dengan elemen-elemen di sebelah kirinya, atau bagian yang sudah diurutkan secara berurutan dari kanan ke kiri. Yang keempat, geser elemen yang lebih besar. Jika elemen di sebelah kiri lebih besar dari kunci, geser elemen tersebut satu posisi ke kanan untuk memberi ruang bagi kunci. Yang kelima, sisipkan kunci. Terus geser elemen ke kanan sampai Anda menemukan posisi di mana elemen di sebelah kiri lebih kecil atau sama dengan kunci. Sisipkan kunci tepat di posisi setelah elemen yang lebih kecil tersebut. Yang keenam, ulangi. Ulangi proses ini untuk semua elemen yang tersisa di bagian yang belum diurutkan, hingga seluruh array terurut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan insertion sorting. Pada insertion sorting, terdapat 4 function. Pertama, saya akan menjelaskan baca array.
yang berfungsi membaca data dalam array. Di sini ada variabel indeks i. Lalu dilakukan perulangan dari i sama dengan 0 sampai n-1. Setiap putaran, program menampilkan pesan masukkan data ke, misalnya data ke 1, dan dalam kurung i tambah 1. Dan pengguna mengisi nilai yang disimpan di elemen L indeks i. Setelah loop selesai, semua elemen array L sudah terisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cetak array. Deklarasi integer i sebagai indeks. Membuat loop i sama dengan 0 sampai n-1 untuk mengecek semua elemen array dari awal sampai akhir. Di dalam loop, kita membuat output, yaitu data ke min dan dalam kurung i tambah 1 dan titik 2 dan L indeks i. Jadi, yang keluar di layar misalnya data ke 1.25, data ke 2.2 10, dan seterusnya sesuai isi L indeks i. Setelah semua indeks selesai, prosedur cetak array berakhir. Oke, selanjutnya ada intrusion sort. Producer intrusion sort berfungsi menggunakan array L berukuran n. Selanjutnya ada insert sort, yang dimana berfungsi menggunakan array L berukuran n dengan algoritma insert di awal deklarasikan variabel i, j, dan x sebagai integer, dan insertion sort berfungsi mengurutkan array L berukuran L dengan algoritma intrusion sort di awal dideklarasikan variabel i, j, dan x sebagai integer, dan stop sebagai boolean. Loop utama berjalan dari i sama dengan 1 sampai n kurang 1 karena elemen pertama dianggap sudah terurut. Pada setiap iterasi, nilai L, I disimpan. Sementara di variabel X, stop di set false dan J di set ke I-1. Kemudian masuk ke loop kedua dengan syarat J masih di dalam batas J kurang lebih sama dengan 0, dan stop masih di false. Di dalam loop ini, program membandingkan LJ dengan X. Jika LJ lebih besar dari X, berarti elemen itu digeser ke kanan. Ke L, J ditambah 1, dan J dikurangi 1 untuk mencetak elemen sebelumnya. Jika LJ tidak lebih besar dari X, maka guys, ini mati gak sih? Ya. Maka stop di buffer menandakan posisi penyisipan sudah ditemukan. Setelah keluar dari loop, nilai X ditempatkan di L, J tambah 1. Proses diulang. Oh my god. Menandakan posisi penyisipan telah ditemukan. Setelah keluar dari loop, nilai X ditempatkan di L, J ditambah 1 sama dengan X. Proses ini diulang sampai I mencapai N kurang 1, sehingga bagian array
di depan selalu terurut dan akhirnya seluruh ray L menjadi terurut naik. Selanjutnya ada May. Minta jumlah data N, lalu buat ray L berukuran N. Panggil baca ray L N. Selanjutnya, minta jumlah data N, lalu buat ray L berukuran N. Panggil baca ray, buka kurung, N, L, tutup kurung, untuk mengisi semua elemen ray dari input kanan pengguna. Panggil bubble chart, N, L, untuk mengurutkan isi ray. Lalu cetak ray, N, L, untuk menampilkan data yang sudah terurut. Sekian dari kami, terima kasih.